ketika seorang istri membuka aurat, ketika seorang istri tidak mau melaksanakan ibadah dan tidak mau taat kepada Allah, di situ dosa akan kembali kepada kita. Ketika anak-anak kita tidak merawat dan kita tidak menjaganya, tanggung jawab terhadap seorang suami. Maka istri itu nilai menuju surga Allah dengan taat dan setia kepada suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akhiyyu li ibni adam salasatun, awaluhu yatbi'uhu ila khurujir ruh fahuwa malun, wasani yatbi'uhu fi qabrihi fahuwa ahluhu, wasalis yatbi'uhu fi mahsyarihi fahuwa amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Takdim wa ikraman terutama sekali kepada Imam Besar Masjid Islamic Center Kota Luxmawe dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada hari ini, ada 3 saudara yang selalu mengikuti kita ketika kita berada di alam barzah sampai yaumil akhirah, dan 3 tersebut menjadi musuh bagi kita ketika kita tidak bisa merawat dan menjaganya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhi li ibni adam salasatun, saudara bagi anak Adam itu ada 3. Yang pertama, yatbi'uhu ila khurujir ruh fahuwa malun. Ketika seorang hamba Allah telah Allah pisahkan ruh dengan jasadnya, kemudian datang harta mendampingi kita. Apa kata harta yang kita rawat dan kita jaga dulu di dunia dan kita cari? Engkau selalu menjagaku dulu di dunia, tetapi hari ini aku telah berpisah denganmu, dan aku bisa menemanimu ketika engkau menginfakkan dan engkau bersedekahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang tinggal, yang tersisa, engkau tidak pernah menginfakkan dan engkau bersedekah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah harta, sedekah jariah itu yang selalu menemani kita di alam barzah, yaitu wakaf. Kemudian sedekah itu bisa menjauhkan daripada bahaya dan musibah. As-sadaqatu tudfa'ul bala. Maka orang-orang yang selalu memberikan dan membantu sesama, itulah harta yang bermanfaat bagi kita di alam barzah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita terlalu pelit terhadap agama Allah, apabila kita terlalu pelit terhadap sesama, jangan berharap kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu Allah berikan kepada mereka-mereka yang selalu menjalin silaturahmi yang baik, yang selalu membuat senang hati orang lain dan tersenyum anak yatim dan tersenyum fakir miskin, dan harta tersebut kita membangun akan agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang jamaah yang dirahmati Allah, kita berumrah sampai berkali-kali,
bisa menghabiskan dana sampai 36 juta ataupun 30 juta sekian lah. Bukan tidak dilarang, tapi dianjurkan. Bahkan umrah seumur hidup kita wajib sekali ketika kita mampu, dan haji juga. Tetapi nilai ibadah yang kita kerjakan itu adalah nilai untuk diri kita sendiri. Tapi nilai ibadah yang tinggi di hadapan Allah ketika harta yang kita miliki bisa tersenyumnya anak yatim dan bisa membahagiakan fakir miskin. Harta itu akan menemani kita di alam barzah. Jamaah yang dirahmati Allah, maka dengan harta tersebut mari kita jadikan sebagai teman dan sahib berada di alam barzah. Orang tua yang sukses, orang tua yang hebat ketika meninggalkan dan mewariskan kepada anak-anaknya ilmu agama. Orang tua yang gagal ketika mereka mewariskan akan harta bendanya kepada anak-anaknya. Maka sukses kita orang tua, kenali anak-anak kita akan Allah Subhanahu wa taala. Gagalnya orang tua ketika mewariskan harta benda, sawah, tambak, kemudian ruko dan lain-lain, itu adalah merupakan kesalahan yang terbesar yang kita lakukan ketika kita tidak mewariskan akan pengetahuan ilmu agama kepada mereka. Ketika kita meninggalkan dan berangkat menuju Allah, apakah anak-anak kita akan sukses di dunia ini, akan mengirimkan doa kepada kita seraya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dulu kita di dunia Bapak sekalian, kita membangun rumah besar, kemudian kita rawat dan kita didik anak-anak kita. Harapan kita bersama-sama ke dalam surga Allah. Tetapi kalau mereka tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah mengenal rukuk dan sujud, dan tidak pernah mentauhid dan tidak bisa mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa taala, jangan berharap kita bisa membangun rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita rawat anak kita dan kita rawat keluarga kita, tapi jangan pernah berharap menuju surga Allah dengan ridhanya Allah dan menuju surga Allah dengan bersama-sama sebagaimana kita hidup di dunia ini. Kemudian yang kedua, dalam waktu yang singkat ini, yatbi'uhu fi qabrihi, yang mengikuti kita sampai ke kuburan dan tidak pernah menemani kita di alam barzah. Fahuwa ahluhu, istri, anak mereka sampai mengantarkan kita hingga ke kuburan saja. Dan tidak ada pernah cerita kita dengar anak menemani kita di alam barzah. Tidak ada, jamaah yang dirahmati Allah. Mereka bisa menangis cuma 7 hari dan 30 hari, tetapi di alam barzah kita tinggal sendiri di sana. Kemudian saudara kita di alam barzah siapa? Saudara kita di alam barzah Al-Quran yang selalu kita baca. Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Al-Quran di alam dunia ini sebagai sahabat bagi kita. Wa fil qabri mu'nisa, dan di alam barzah sebagai cahaya. Wa fil qiyamati syafi'a, dan di hari kiamat sebagai syafa'ah. Wa fil jannati rafiqa, dan di alam surga sebagai rafiq, sebagai teman yang akrab. Maka kebahagiaan hidup kita di dunia itu ada 4 cara untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam sehari kita beristighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim. Cukup di situ saja. Kalau memang kita ingin sambung, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 100 kali dalam sehari.
20 subuh, asar, maghrib, isya, apa lagi? Asar, maghrib, isya, pokoknya 5 waktu itu selesaikan 100 kali istighfar. Kemudian yang kedua, sebagai yang bisa menemani kita di alam barzah dan kebahagiaan kita di dunia, dengan berselawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari semalam 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in 100 kali. Yang ketiga, membaca hadis setiap hari 1 hadis. Bukan disuruh hafal tetapi membaca. Yang keempat, membaca Al-Quran 100 ayat. 100 ayat membaca Al-Quran. Dan dalam pendapat yang lain, setiap hari membaca Al-Quran 200 ayat. Itu adalah merupakan kebahagiaan kita. Wa fil qabri mu'nisa, dan jadikan Al-Quran sebagai cahaya ketika kita berada di alam barzah, dan sebagai teman ketika kita juga berada di alam barzah. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, anak istri adalah sebagai amanah Allah. Anak dan istri bagi kita seorang suami sebagai amanah dan sebagai tanggung jawab kita. Bapak sekalian, yang harus kita ingat, ketika seorang istri meninggal menghadap Allah, itu bukan milik kita lagi. Ibu-ibu sekalian, ketika seorang suami meninggal, itu bukan milik kita lagi. Maka jangan berharap ketika kita tidak bersama-sama dalam beribadah kepada Allah, bisa kita berjumpa di surga Allah nanti. Setelah meninggal, putuslah yang namanya hubungan ikatan nikah. Bolehkah seorang perempuan ketika sudah meninggal suami, habisnya masa iddah, menikah lagi? Boleh kan? Boleh. Maka tidak usah minta izin pada suami di kuburan. Pak, izin saya mau nikah lagi. Tidak usah. Kenapa? Karena telah terputusnya hubungan nikah dengan istri kita, dan sama juga dengan suami. Maka benar rencana hana kawin-kawin lelong, pokon ingin bertemu dengan suami di sana. Seandainya suami itu ahli ibadah dan istri itu ahli ibadah, insya Allah Allah nikahkan di surga Allah lagi. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang tidak terputus sampai di akhirat siapa? Anak-anak kita. Tanggung jawab kita. Bagi seorang istri, cemburu itu berdosa terhadap suami. Kemudian setia itu sebagai nilai menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang suami, tanggung jawab itu adalah wajib, dan cemburu itu hukumnya wajib. Ketika seorang istri membuka aurat, ketika seorang istri tidak mau melaksanakan ibadah dan tidak mau taat kepada Allah, di situ dosa akan kembali kepada kita. Ketika anak-anak kita tidak merawat dan kita tidak menjaganya, tanggung jawab terhadap seorang suami. Maka istri itu nilai menuju surga Allah dengan taat dan setia kepada suami. Seorang istri itu tidak memiliki hak tarbiyah terhadap anak-anaknya. Ketika dia mentarbiyahkan anak-anak kita sebagai bentuk taat dan setia kepada suaminya. Tapi nilai menuju surga Allah kita dengan memberikan tanggung jawab terhadap anak dan istri kita. Maka cemburu seorang suami hukumnya wajib. Cemburu bagi seorang suami hukumnya wajib. Memberikan nafkah hukumnya wajib. Jamaah yang dirahmati Allah, maka yang menemani kita sampai di kuburan cuma anak dan istri. Sesudah itu mereka akan berangkat. Tapi kalau kita tidak pernah mengarah dan mendidik anak-anak kita akan mengenal Allah, bisakah mereka mendoakan kita?
Doa yang tidak terhijab adalah doa anak. Doa istri, mantan istri bisa terhijab Bapak sekalian. Kalau kita mendoakan akan mantan istri kita, dia telah meninggal, ya Allah, sampaikan suratul Fatihah kepada ibu anak-anak saya. Jadi benar rencana pegah rumah long. Kenapa? Karena mereka tidak bersama kita dan telah terputus ikatan nikah. Ya Allah, nebudroh doa kepada ayah si Nyaklun, artinya kepada ayah anak-anak kita. Itu bagi seorang istri. Maka bek tamabih tak setia, bek tamabih tak taat sekedar tanggung jawab, tapi yang berhak dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah anak-anak kita. Orang tua yang gagal, mereka mewariskan harta benda, tetapi orang tua yang sukses memperkenalkan akan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adapun yang ketiga, yatbi'uhu fi mahsyarihi, yang mengikuti kita sampai ke padang mahsyar dan akan menemani kita sampai menuju jembatan Shiratal Mustaqim hingga kita akan tinggal di surga Allah Subhanahu wa taala. Amalun fahuwa amal. Amal yang baik itu sebagai teman kita akan menemani di yaumil akhirah. Jamaah yang dirahmati Allah, yang matahari sejengkal di atas kepala, kemudian kita akan menaiki jembatan Shiratal Mustaqim. Di dalam kitab yang tertulis 5 hari kita naik, kemudian kita jalan 5 hari, dan kita turun di atas jembatan itu jumlahnya 5 hari juga. Dalam satu hari itu ukuran hari dunia 1000 tahun Bapak-bapak sekalian. Berarti ketika kita menaiki jembatan Shiratal Mustaqim, 5 hari itu 5000 tahun. Kemudian ketika jalan di atas jembatan itu 5 hari 5000 tahun. 15.000 tahun kita akan berada di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian jembatan itu lebih halus daripada sehelai rambut kita. Siapa yang selamat di atas jembatan Shiratal Mustaqim itu hanya mereka yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka-mereka yang selamat di atas jembatan Shiratal Mustaqim adalah mereka-mereka yang memiliki hati yang bersih, hati yang ikhlas, dan hati yang selalu mencintai orang lain dan selalu menyayangi antara sesama. Di atas jembatan Shiratal Mustaqim Allah dirikan 4 pos pemeriksaan. Yang pertama yang mana? Allah periksa masalah tauhid, masalah akidah. Maka kalau memang kita masih kedukun, kalau memang kita masih jemput-jemput roh, nyan akan bermasalah di atas jembatan pada pos pemeriksaan yang pertama. Jadi ya roh, misal keluarga kita meninggal kecelakaan, kemudian bergentayangan roh. Sebenarnya roh itu tidak bergentayangan Bapak sekalian, tidak bergentayangan roh. Roh yang baik Allah naikkan kepada tempat yang mulia, roh yang jahat Allah himpitkan di dalam batu yang besar di bawah bumi lapis yang ke-7. Kemudian yang bergentayangan itu siapa? Yang bergentayangan adalah iblis yang yang mandi dengan darah, yang mendapatkan musibah ataupun kecelakaan. Anak kita mendapatkan kecelakaan, istri kita yang mendapatkan kecelakaan, kemudian datangnya iblis mandi dengan darah yang musibah tersebut, kemudian bergentayangan. Bedah gedanya dari bayu berangkat untuk jemput roh. Kemudian kita ambil roh, kita bawa pulang. Sebenarnya bukan roh yang kita bawa pulang, tetapi syaitan ataupun menyebabkan cegeken burung punjut dabuah rumah. Itu salah besar. Maka belajar ilmu agama. Kemudian kita ke dukun. Nah, itu salah juga. Maka bandum-bandum bersihkan itikat kita.
Allah yang selalu membantu kita, Rasul yang selalu mensyafaatkan kita di yaumil mahsyar. Kemudian dengan jalinan silaturahmi yang baik, itu adalah merupakan nilai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah periksa masalah salat 5 waktu. Pada pos yang kedua, Allah periksa salat. Salat bagaimana? Salat yang Allah terima, salat yang memiliki rukun dan syarat yang benar, dan salat yang memiliki pengakuan taubat kita kepada Allah. Syarat menuju taubat ketika kita berada di majlis ilmu agama. Ketika kita tidak berada di majlis ilmu agama, jangan pernah kita mengatakan diri kita telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu ketika kita berada di majlis ilmu agama. Menyahanabut, jangan bercerita saya telah bertaubat. Misal dosa dengan Allah, dosa zina. Dosa zina pengakuan dengan Allah saja. Seorang istri berzina, enggak usah buat pengakuan sama suami, bang, adik udah berzina, nyan parang tempoy pak dajam. Jadi bina rencana cerita dan minta maaf sama suami, itu dosa yang menyangkut dengan Allah. Yang kedua yang mana? Yang kedua dosa yang menyangkut dengan Allah adalah dosa minuman. Minuman keras, pemakai, kemudian apa lagi? Ganja, sabu-sabu, pemakai itu yang menyangkut hubungan dengan Allah. Wa imma para pengedar dan para mafia dan mereka yang membackupnya, itu adalah mereka-mereka yang akan bertanggung jawab dengan sesama dan mereka meminta maaf kepada orang yang pernah dia zalimi. Nyo jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita sebagai peminum, ketika kita sebagai pemakai, hari ini kita bertobat menuju ridha Allah, syaratnya meminta maaf. Maka para mafia sabu-sabu itu minta maaf kepada orang yang pernah dia zalimi. Harta yang dia miliki itu adalah hasil daripada harta yang tidak Allah ridhai. Maka jamaah yang dirahmati Allah, benar-benarlah cara hidup di dunia ini, hidup sebentar, cuma paling lama 63 tahun. Kemudian yang ketiga yang mana? Taubat yang menyangkut dengan Allah, salat 5 waktu. Salat 5 waktu adalah ibadah yang menyangkut hubungan dengan Allah. Kemudian salat yang pernah kita tinggal, wajibkah kita untuk mengqadanya Bapak sekalian? Wajib kan? Secara mazhab Syafi'i wajib untuk mengqadha dan pendapat ulama jumhur. Kemudian salat yang selanjutnya itu wajib juga untuk melaksanakannya. Salah satu cara menuju taubat, sesali perbuatan yang telah pernah kita lakukan. Kemudian salat yang pernah kita tinggal wajib mengqadhanya. Ketika kita tidak bisa mengqadhanya, berarti terhenti taubatan nasuha di dalam pengetahuan ilmu agama. Macam mana diterima akan ibadah kita? Rukun 13 kita tidak pernah tahu, kemudian bacaan Fatihah kita tidak pernah bisa, kemudian cara taharah kita tidak pernah tahu. Macam mana kita mengatakan diri kita orang-orang yang telah menuju taubatan nasuha? Kejahatan paling terbesar di dunia ini ketika kita tidak memiliki pengetahuan ilmu agama. Kesombongan yang paling besar di dunia ini di atas segala kesombongan ketika kita tidak pernah berada di majelis ilmu agama. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 3 amalan yang menyangkut hubungan dengan Allah. Kemudian pos yang ketiga apa Allah periksa? Pos yang ketiga Allah periksa tentang zakat. Pos yang keempat Allah periksa tentang taharah. Pos yang kelima Allah periksa tentang haji. Dan pos yang keenam Allah periksa tentang nilai silaturahmi. Di bandum-bandum jamaah yang dirahmati Allah, pos-pos tersebut akan Allah periksa ketika berada di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Amal yang baik akan menemani kita, amal yang jahat sebagai lawan dan musuh bagi kita nanti di yaumil akhirah. Jadi 3 poin dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama yatbi'uhu
fi yatbi'uhu, yang mengikuti kita sampai keluarnya roh, fahuwa malun, harta yang benar insyaallah akan benar kita dapatkan. Kemudian yatbi'uhu fi qabrihi fahuwa ahluhu, keluarga yang selalu mengikuti kita sampai di kuburan saja dan tidak pernah menuju alam kuburan dan menemani kita. Anak yang baik yang selalu mendoakan orang tuanya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga pun yang ketiga, amal yang baik nanti di yaumil akhirah akan menemani kita. Semoga dalam pertemuan kita pada hari ini Allah kumpulkan di dalam surganya dan Allah pertemukan bersama kekasihnya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, billahi sabilil ham wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.